Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, seperti biasa di hari Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, mulai pukul 9 hingga pukul 11 di Pusdai ada program kajian duha. Dan kali ini yang menyampaikan materi adalah Bapak Imam Sudrajat SSI MM. Beliau akan menyampaikan materi tentang hidup ini indah. Selamat mengikuti. Baik, kita buka kajian hari ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu narasumber kita yang ganteng kalau ini adalah Mas Imam Sudrajat. Gak mau disebut ustaz, gak mau disebut kiai, gak mau disebut abuya, malah pengennya disebut Bang Baim. Ya, ya, Bang Im, Bang Imam gitu ya. Cuman kalau saya manggilnya Akang saja supaya terasa seperti ke kakak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para remaja putri. Selamat pagi juga para remaja putra. Masya Allah, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di sini. Buat saya Bapak dan Ibu ini orang-orang yang keren banget. Kenapa? Karena di saat di hari Minggu dipakai jalan-jalan, istirahat, tapi Bapak Ibu semua masih menyempatkan diri untuk belajar mungkin ya. Meskipun saya hadir di sini untuk sharing, lebih tepatnya menceritakan pengalaman hidup, berbagi pengalaman hidup. Karena kalau dilihat dari wajah-wajahnya, Bapak dan Ibu di sini udah lebih hebat ya dari saya ya. Jadi ini lebih kepada saya cerita apa yang saya tahu, sedekat apa yang saya tahu. Biar agak beda, orang kan suka ceritanya sejauh apa yang saya tahu. Karena saya belum jauh tahunya, makanya sedekat apa yang saya tahu. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen kita warming up dulu. Jadi kalau olahraga kan kita pemanasan, stretching dulu ya. Nah, otak kita juga, emosi kita juga bisa warming up, bisa berstretching, bisa melakukan peregangan. Nah, saya mau minta dari 3 orang saja, dari para remaja putrinya 2 orang, remaja putranya ada 4 ya di sini. Saya pengen Ibu, Bapak ceritakan sedikit saja hal apa yang paling disyukuri dalam hidup dan alasannya kenapa. Contohnya adalah saya sangat bahagia dan sangat bersyukur karena saya punya kaki yang bisa menopang saya berdiri, bisa jalan ke sana sini, bisa nyetir, bisa apa dan sebagainya. Nggak usah banyak-banyak, 1 aja. Saya mau mulai dari ibu yang berbaju merah. Boleh? Kira-kira hal apa yang paling ibu syukuri? Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Ira. Ibu Ira ini insinyur. Kan A gitu, insinyur A. Jadi Ibu Ira dari kecil Ibu sudah jadi insinyur, keren banget ya Bu ya. Makasih sama orang tua, nggak usah kuliah susah-susah Bu, dari kecil udah jadi insinyur ya, insinyur A. Oke. Ibu Ira, hal apa yang paling Ibu syukuri dan kenapa Ibu mensyukuri itu? Mau pakai mic nggak Bu? Enggak ya, kedengeran yang lainnya. Silakan Bu. Oke, Ibu Ira saking banyaknya jadi bingung mana ya yang mau disyukuri ya. Kalau gitu untuk yang mau sharing dulu, yang udah siap, siapa yang mau cerita? Oke, nama Ibu siapa Bu? Waalaikumsalam. Kayaknya kalau Ibu enak pakai mic ya biar kedengeran ya sama yang di belakang. Silakan Bu.
Nama saya Dedet. Hal yang paling saya syukuri sampai saat ini, saya resign dari pekerjaan saya. Karena jadi saya bisa mengikuti kayak kajian, bisa ikut yang ada diadain di Pusdai ini ya, kayak Quran Esentia, belajar baca huruf Al-Quran gitu. Itu aja. Oke, Ibu Dedet. Oh, pantesan muda terus dipanggilnya Dek gitu. Enggak ya Bu, ntar saya dibilang gak sopan. Ibu keren banget ya, berani mengambil satu keputusan ya. Kenapa? Jadi kalau kita mau mengingat-ingat ya, bahwa segala sesuatu yang kita punya, kita pakai dan sebagainya, semua adalah titipan. Kita punya baju, punya handphone, punya rumah, punya mobil, punya motor dan sebagainya. Itu adalah semua titipan dari Allah. Kita cuman dikasih satu, yang itu dipakai banget oleh Ibu Dedet. Jadi semua adalah titipan dan kita dikasih satu oleh Allah. Jadi Allah cuma ngasih satu, yang punya kita yaitu adalah keputusan untuk memilih. Jadi hidup ini adalah keputusan. Mulai dari kita bangun, apakah kita akan melanjutkan mimpi dengan menarik selimut atau kita bangkit mewujudkan mimpi. Nah, Ibu Dedet juga sudah mengambil fasilitas tersebut, mengambil satu pilihan, resign, kemudian belajar agama lebih banyak ya. Keren Bu Dedet. Kita lanjutkan satu lagi aja dari Remaja Putra. Di depan ada 3, di belakang juga ada beberapa. Boleh Bapak yang mana yang mau cerita? Boleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya subur Pak. Saya sekarang 68 alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini yang paling paling disyukuri. Jadi ketika saya dulu kerja, impian saya hanya 1 hari. Tapi alhamdulillah saya hingga pelajaran agama kurang gitu, ngaji pun asal bisa. Jadi ketika itu saya nanya, kapan belajar mau benerin baca Quran yang benar? Jadi selalu kita itu satu. Saya janji nanti kalau saya pensiun, ketika sudah pensiun, jadi itu diterima dan alhamdulillah saya mampu memenuhi janji saya kepada. Itu saya syukuri sehingga alhamdulillah sekarang bisa membaca lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau dulu hanya ngejar karir dunia, nah sekarang alhamdulillah masih diberi waktu untuk bisa belajar berkat dorongan istri. Wah, terima kasih Pak Subur, keren. Yang saya ingat Pak Subur tuh terakhir tuh di TV marah-marah ya. Beda lagi. Hah? Itu beda. Oh, bukan Pak Subur yang ini ya. Oke, enggak apa-apa Pak. Yang ini pantesan kok sekarang lebih lembut gitu ya, lebih karismatik. Terakhir saya lihat di TV itu marah-marah gitu. Oh, mukul-mukul meja ya. Oke, terima kasih Pak Subur. Semoga lancar, semakin pintar dan sebagainya. Ibu Dedet juga terima kasih. Ibu Ira mau cerita dulu nggak? Udah disiapkan? Boleh dong. Apa sih yang nggak boleh buat Bu Ira ya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya syukuri sekarang waktu kerja saya kurang belajar agama. Nah sekarang saya udah nggak kerja, saya lebih banyak waktu untuk belajar agama. Itu aja. Terima kasih semuanya, Ibu Ira juga ya. Warming up-nya udah, sekarang kita mulai ya. Jadi judul kita adalah Hidup Ini Indah. Boleh dipencet? Iya. Oke. Nah, yang tadi kan udah, wah kok nggak kebagian menjawab sih, padahal pengen cerita deh hal apa yang ingin disyukuri. Nggak apa-apa, pertanyaannya juga masih banyak ya. Jadi sebelum kita mulai, saya pengen tahu dulu dari 1 atau 2 Bapak Ibu, apa sih persepsi Bapak Ibu akan hidup ini indah? Jadi yang namanya hidup ini indah itu apa sih? Boleh kita mulai dari Ibu yang paling pojok, yang berinisial B. Enggak juga ya. Bahagia. Boleh Bu.
Menurut Ibu, hidup indah itu apa? Silakan Bu. Hidup itu indah, selalu mensyukuri, ya selalu bersyukur aja. Boleh tahu Ibu yang bersyukur ini siapa? Aisyah. Oh iya, terima kasih. Oke, Ibu Aisyah bilang yang namanya hidup ini indah. Hidup indah itu adalah hidup yang dipenuhi dengan kebersyukuran ya. Satu lagi aja, silakan Bapak Ibu yang dari tengah atau dari belakang, boleh? Bapak boleh bercerita, menurut Bapak hidup yang indah itu apa, Bu? Hidup yang mengenal Allah. Keren-keren semua jawabannya. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak selamat ya. Pantas selamat terus ya dalam hidupnya ya. Insya Allah ya Pak. Harus dong, harus selamat ya. Bukan selamat, katanya selamat. Ya, terima kasih Pak Selamat. Terima kasih juga Ibu Aisyah. Jadi yang namanya hidup ini indah adalah, boleh dipijit lagi Kang? Iya. Karena nggak janjian dulu sama Ustadz Hasannya ya, jadi nggak mencet. Jadi yang namanya hidup indah itu adalah kita hidup di masa kini, di masa sekarang. Nanti jawaban Ibu Aisyah pasti akan masuk ya, karena hidup itu dipenuhi dengan kebersyukuran juga, seperti Bapak Selamat juga tadi sampaikan. Jadi yang namanya hidup indah itu adalah hidup di masa kini, hidup sekarang. Ada dua yang tidak akan pernah kita lakukan, yaitu kita tidak menyesali atas atau kita tidak bersedih atas segala sesuatu yang pernah terjadi. Jadi yang di masa lalu itu sudah kita lepaskan semua, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kita tidak mencemaskan kehidupan masa depan. Ada orang yang cemas, emangnya ke depan apakah bisa beli bensin ya? Apa masih mungkin untuk bisa bayar listrik, bayar anak kuliah dan sebagainya ya. Lebih banyak itu kecemasan orang mikirnya tentang rezeki atau keuangan atau finansial. Nah, kalau kita cemas akan hal tersebut, perlu dipertanyakan bahwa kita meyakini Allah kan maha kaya ya, dan rezeki pasti udah dijamin. Jadi kalau kita mencemaskan berarti kita meragukan atas apa yang Allah udah janjikan dong ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada lawannya yang namanya tadi hidup di masa kini, atau bahasa yang umumnya itu adalah living in the present moment. Itu ada lawannya. Lawannya adalah living in the program. Jadi yang namanya living in the program itu adalah, boleh lagi Kang? Nah, kita lihat di sini, di sebelah kiri itu ada yesterday, di sebelah kanannya ada tomorrow, di tengahnya adalah now. Sekarang kita itu ada di posisi now kita ini ya. Nah, yang yesterday itu berarti yang sudah lewat. Biasa hidup nggak pakai AC ya, mau motoran, papanasan gitu ya, tiba-tiba di AC-in langsung bersin-bersin. Saya tuh seneng banget naik motor. Kalau hujan saya nggak kepanasan, kalau panas juga saya nggak kehujanan. Itu uniknya pakai motor ya. Nah, jadi yang namanya living in the program atau
atau kita itu hidup dalam sebuah program, kita bisa tahu kalau misalnya bulan lalu kita dapat duit lah, sebut ya, sebulan kita dapat uang 5 juta, bulan lalunya juga 5 juta gitu. Kita udah tahu tuh bulan depan bakal dapat duit 5 juta, depannya lagi 5 juta gitu ya. Jadi terus aja berulang-ulang kejadian-kejadian, kita juga udah tahu. Pagi bangun ngapain, Senin, Selasa, Rabu udah tahu ngapain. Nah, kalau misalnya kita bertanya kepada seseorang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ibu, bapak, atau remaja, atau siapapun, nah kalau ada yang kita tanya 5 sampai 10 tahun lagi mau jadi apa, itu nggak bisa jawab, berarti hidupnya adalah living in the program. Karena mestinya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya dituliskan di sana adalah unknown event. Jadi nggak tahu apa sih yang kejadiannya ke depan. Kalau misalnya kita udah tahu ya, bisa kita prediksi, berarti kita itu hidup dalam sebuah program. Gitu aja terus, nggak ada peningkatan, nggak ada kemajuan, nggak ada perbaikan dan sebagainya. Nah, ini adalah lawan yang tadi, lawan living in the present moment. Boleh dilanjut lagi? Kenapa hal yang tadi tuh ya, kenapa kok hidup kita tuh berulang-ulang aja gitu ya, ngebosenin sebetulnya ya, karena kita udah tahu besok mau ngapain. Kalau sesuatu tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu yang kita kejar, yang akan kita lakukan, bangun juga nggak semangat. Jadi kalau ada orang nggak semangat, atau kita punya anak tapi kok bangunnya susah banget, itu berarti enggak punya cita-cita, enggak punya program apa yang akan dilakukan ketika menjalani hidup. Padahal hidup itu setiap hari adalah sesuatu yang baru. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau cerita dulu tentang emosi. Jadi yang membedakan antara living in the program dengan living in the present moment itu adalah urusannya emosi. Dalam bahasa Inggris emotion. Emotion itu adalah singkatan energy motion, alias energi yang bergerak. Kita hidup butuh energi untuk bisa berjalan, berpikir dan sebagainya, kita butuh energi. Nah, emosi itu jenisnya macam-macam. Nah, di buku Power and Force, Power versus Force, si David R. Hawkins itu bisa mengukur emosi yang dirasakan oleh orang. Ukurannya dalam Hertz. Nah, kita bisa lihat susunannya. Ini udah di Indonesia kan ya. Jadi kalau kita lihat di sisi sebelah kiri itu ada level dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang paling bawah itu frekuensinya sangat rendah, yaitu malu. Jadi kalau kita malu terhadap diri sendiri, itu energinya sangat rendah. Ketika kita punya wajah, punya tinggi dan sebagainya, kita tampil dan kita merasa malu. Apakah malu karena SSE, status ekonomi sosial? Jadi SES ya sekarang, kalau dulu namanya SSE, sekarang SES. Status ekonomi sosial kita merasa di kelas yang bawah, kita malu dan sebagainya. Itu adalah energi yang rendah, frekuensinya rendah. Susunannya dari malu, merasa bersalah, kemudian apatis, duka, sampai yang tertinggi. Yang tertinggi itu ada yang paling tinggi adalah pencerahan atau enlightenment. Kemudian di bawahnya damai, padahal aslinya namanya gratitude alias bersyukur. Nah, ini kita bagi menjadi dua. Dia dibagi itu di frekuensi 200 Hz. 200 Hz itu isinya adalah self acceptance, alias kita bisa menerima diri kita. Jadi ketika kita bisa menerima diri kita, itu baru mulai kita nol. Ke bawahnya negatif, ke atasnya positif. Nah,
Dua yang dari atas itu adalah gratitude alias bersyukur. Jadi kalau pertanyaannya kenapa di awal tadi diawali dengan warming up, mencari hal apa yang disyukuri dalam hidup, itu sebetulnya saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan energi biar energinya banyak dengan bersyukur. Ketika kita bersyukur, energi kita menjadi banyak, emosi kita jadi meningkat, frekuensinya tinggi. Lalu apa sih urusan si frekuensi tinggi sama rendah? Tadi kalau kita bagi dua, ada power sama force. Jadi kalau power itu yang bagus-bagus deh ya. Kalau force itu SPJK, sirik, pidik, jahil, kaniaya. Nah itu semuanya di bawah. Ada yang bukan dari Bandung nggak ya? Oke, ibu yang di tengah, di belakang, ibu dari mana bu? Oh, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke, kalau sirik, pidik, jahil, kaniaya udah tahu belum bu? Wah, pokoknya semua yang jelek-jelek deh bu ya. Oke, selamat datang ibu dari Bukit Tinggi. Nah, urusannya itu adalah kalau kita berada di ranah frekuensi tinggi, itu adalah ranah keberlimpahan alias abundance. Orang-orang kaya, banyak duit misalnya, itu berada di ranah yang tinggi frekuensinya. Kita bisa bedakan orang yang bermasalah dengan finansialnya, isinya adalah keluhan-keluhan. Kalau ngobrol isinya keluhan, beras harganya mahal, pajak bulan Januari udah mulai naik PPN jadi 12%, ini itu apa, jadi isinya keluhan semua. Karena bersyukur adalah kekayaan, mengeluh adalah kemiskinan. Jadi kalau kita mau kaya, kaya itu abundance ya, bukan cuma duit aja ya. Duit itu hanya salah satu aspek. Jadi kalau the wheel of life, di roda kehidupan itu ada 8 aspek kehidupan kita. Nah, kalau kita berada di area power, itu berarti kita hidup dalam keberlimpahan. Keberlimpahan baik secara finansial, secara kesehatan, secara sosial, secara pendidikan, pekerjaan, hubungan, semuanya. Nah, itu berada di ranah yang tinggi semua. Boleh dilanjutkan lagi? Nah, jadi kenapa ada orang yang tidak bisa hidup di sekarang alias nggak bisa living in the present moment? Itu karena dia menitipkan energi di masa lalu dan menitipkan energi di masa depan. Di mana dititip-titipinnya? Kalau di masa lalu itu kita masih punya dendam, punya amarah, sama mertua masih berprasangka buruk misalnya gitu ya. Atau waktu kita sekolah, waktu SD, SMP kita dipermalukan oleh guru, kita suruh ke depan padahal kita nggak bisa. Nah itu semua masih kita genggam ya, masih ada ya. Jadi yang namanya kita masih marah, masih dendam, masih iri dan sebagainya. Nah kita menitipkan di situ. Sama satu lagi, kita menitipkan di kecemasan masa depan tadi. Jadi kita tuh masih takut, kejadiannya juga belum gitu ya. Kalau kita ingat-ingat misalnya, apakah kita pernah satu hari saja nggak makan gitu ya dari kita lahir? Rasanya jarang ya yang nggak sama sekali nggak makan gitu ya. Walaupun misalnya nggak punya duit, ada aja yang ngasih gitu ya, atau pokoknya makan tetap ya. Nah, yang namanya kita living in the program tadi adalah energi kita alias bahan bakar kita deh ya. Bahan bakar kita, bensin kita gitu, itu habis terserap dengan masalah-masalah kita di masa lalu yang urusannya tadi ya, kita iri sama orang, kita masih ada amarah, kita dengki, prasangka buruk dan sebagainya, dan kita mencemaskan kehidupan masa depan. Jadi kalau mikirin, aduh ntar bisa nggak ya bisa punya rumah, kalau sekarang masih misalnya ngontrak masih mikirin, jangankan mau beli rumah ya, mau bayar kontrakan juga masih ngitung bisa nggak ya apa dan sebagainya. Jadi energi kita habis
urusannya gara-gara masa lalu sama masa depan. Sementara kalau kita mau dalam keberlimpahan, kita perlu banyak energi. Makanya kita harus menarik energi-energi tadi. Boleh lagi, Pak Ustadz? Di mana sih kita titipin? Kadang kita nggak sadar bahwa begitu bangun kita buka handphone, urusannya adalah lihat Instagram, lihat ini, lihat itu, kita lihat IG, langsung berpikir, wah orang bisa ini, bisa itu, bisa apa, berpikir buruk ya. Sekarang kan lagi musim body goals ya, gitu ya. Segala macam nih, urusan sama TV, sama semua deh. Nah, masing-masing misalnya ini ada friends, ada suffering. Kita itu mikirin orang, mikirin teman yang bikin kita menjadi menderita gitu ya. Padahal teman kita tuh nggak mikirin kita loh gitu. Nah, itu kita menitipkan energi. Kalau kita punya energi adalah 100%, kita menitipkan di tempat yang sebetulnya nggak penting. Kita kesel sama teman, kesel sama pasangan juga mungkin ya, marah sama anak atau dan sebagainya ya. Nonton TV bikin kita jadinya terpicu emosi gitu ya. Ini udah mati kok malah hidup lagi, ditemukan di rel kereta api gitu ya. Kalau para remaja putri tahu ya gitu ya sinetronnya. Kalau saya nggak tahu tapi cari tahu. Nggak juga sih ya, kebetulan aja. Nah, jadi segala sesuatu itu terkait dengan dunia luar kita. Kita banyak menitipkan energi kita itu di tempat-tempat yang sebetulnya enggak perlu, enggak penting. Next, Om. Nah, bagaimana caranya kita mengambil kembali semua energi yang sudah kita salah tempatkan? Yaitu dengan kita lanjutin lagi. Jadi tugas kita adalah mengambil kembali semua energi kita yang sudah kita titipkan di masa lalu ya. Caranya adalah kita mulai melepaskan. Jadi misalnya gini, kita masih punya amarah misalnya, atau contohnya yang tadi aja, kita pernah dipermalukan ketika waktu kita lagi SMA oleh guru kita misalnya ya, kita disuruh ke depan terus malah jadi bahan bulian teman-teman gitu ya. Nah, untuk mengetahui secara umum apakah kita masih menitipkan energi atau tidak, kalau dimention hal tersebut atau disebutkan hal tersebut, itu terjadi reaksi kimia di dalam tubuh. Apakah kita jadi marah, jadi kesal, atau kita merasakan ada rasa panas di kepala atau di hati, atau tiba-tiba jadi kesemutan atau apapun. Pokoknya kalau terjadi satu reaksi kimia di dalam tubuh, berarti kita masih menitipkan energi di tempat tersebut. Jadi kalau kita ngomongin, kamu masih ingat nggak waktu disuruh ke depan tuh sama guru bahasa Inggris? Nah, kalau kita mulai jadi dada sesak gitu ya, nah berarti kita masih menitipkan energi. Hal segala macam. Kita misalnya pernah dijailin orang gitu ya, ketika hal itu disebutkan lagi, itu terjadi lagi seneng nih, lagi gembira, tapi karena disebutkan hal itu langsung jadi langsung ya moodnya turun gitu ya, jadi bad temperament gitu ya, jadi yang dari senang bahagia terus tiba-tiba jadi berubah. Nah, berarti kita masih menitipkan energi di situ. Gimana caranya? Ya kita lepaskan ya, namanya letting go. Kita lepaskan. Dari letting go nanti naik lagi menjadi surrender. Surrender itu ikhlas gitu ya. Ya udah lepasin aja. Dan yang ketiga adalah compassion. Compassion itu adalah welas asih. Jadi kita lepaskan, historinya, sejarahnya, memorinya itu nggak akan hilang, itu tetap ada. Tetapi kita nggak ada perasaan di sana.
nggak ada rasa marah, nggak ada rasa apa dan sebagainya. Ada yang pinjam duit, ngutang, tapi nggak ngebalik-balikin gitu ya. Kalau namanya disebut langsung gitu ya. Nah, berarti kita masih menitipkan energi. Tapi kalau misalnya disebutkan orang itu ya, si A juga tuh pinjam ke saya, kita udah cool aja gitu ya, nggak tidak ada hal secara secara psikis ya yang berubah di dalam diri, berarti kita tidak menitipkan energi. Jadi mudah banget kadang kita nggak tahu apakah energi kita itu masih habis dengan hal-hal nggak penting di masa lalu. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu dalam reaksi kimia di dalam tubuh, oh iya, berarti ini aku lepaskan, biarin aja. Mungkin masa guna pakainya udah habis, barang kita hilang, motor hilang, oh mungkin masa gunanya udah habis. Malah kita bisa berkaca diri, kok barang kita hilang ya? Oh iya, ternyata itu diambil dalam tanda kutip secara paksa. Jadi kalau kita punya barang, punya duit, punya apapun itu, kan harus ada yang kita keluarkan ya. Nah, pilihannya itu apakah kita mau mengeluarkannya secara ikhlas atau kita dipaksa untuk diambil. Jadi kalau nggak kita keluarkan, dia pasti tetap akan keluar, tapi diambil secara paksa. Apakah barang kitanya hilang atau rumah kebakaran atau apapun itu. Nah, ketika kita sudah bisa menarik kembali semua energi dari masa lalu dan dari masa depan, dan kita hidup di masa sekarang alias living in the present moment, kita sangat berpeluang untuk mendapatkan 8 hal. Ini sebelum cerita yang tentang 8, yang kita ceritakan hari ini adalah sesuatu yang gaib. Jadi emang harus perlu keikhlasan untuk bisa mendengarkan dulu, baru kalau udah mendengarkan baru bisa menerima. Jadi kalau cerita hal-hal yang kelihatan, materi, barang, itu ada juga yang masih belum percaya ya. Teknologi handphonenya ada, masih ada yang nggak percaya. Misalnya si handphone itu bisa ini, itu dan sebagainya. Nah, apalagi ini yang kita obrolin sekarang itu adalah sesuatu yang gaib, yang nggak kelihatan. Balik lagi, ketika kita bisa living in the present moment, kita sudah tidak cemas terhadap kehidupan ke depan, juga kita sudah tidak menitipkan energi kita dengan kesedihan, kemarahan, penyesalan di masa lalu. Kita punya energi yang penuh di saat ini dan berpotensi untuk mendapatkan 8 hal. 8 hal itu adalah RJPMGHAO. R-nya itu adalah relationship. Artinya kita mau ketemu sama siapa aja, mau berteman sama siapa saja, mau kenal sama siapa aja, itu bisa terjadi. Jadi semua bisa terjadi atas izin Allah tentunya ya. Yang kedua adalah J. J itu adalah jobs alias pekerjaan. Jadi kalau kita sudah living in the present moment, nggak usah repot-repot cari kerja ke sana sini, lamar sana sini, lamar kerja, tetangga kelamar, beda cerita itu. Jadi J itu adalah jobs alias kerjaan. Tiba-tiba kita tuh ada aja yang minta, Bu tolong ini dong, Bu tolong itu dong, Bu Dedet bisa bantu benerin toren di atas sama ganti genteng gitu, selalu ada. Oh siap, keren. Jadi kerjaan itu tiba-tiba hadir, tiba-tiba ada. Jadi nanti Bapak Ibu ingat-ingat aja, kayaknya nggak pernah ngelamar deh, kayaknya nggak pernah promo-promo gitu ya, nggak pernah branding diri sendiri gitu, tapi tawaran pekerjaan itu ada aja datang gitu ya. Nah itu job. RJP, P itu adalah problem solve. Tiba-tiba masalah-masalah kita itu beres dengan sendirinya. Ketika kita udah maafin orang, udah nggak punya dendam, kita nggak cemas lagi dengan kehidupan masa depan. Masalah kita yang dulu kita rasa itu masalah, kok sekarang jadi beres ya gitu ya.
Kalau saya kebetulan banyak dapat cerita-cerita, saya itu tukang dicurhatin, jadi tukang dengerin gitu ya. Bapak ibu yang sudah mulai, maksudnya bapaknya gitu ya, ibunya gitu, udah mulai bisa melepaskan semua masalah-masalah masa lalu gitu ya, udah bisa maafin orang, berprasangka baik terhadap mertua misalnya gitu dan sebagainya. Itu tiba-tiba anaknya udah yang tadinya kategori sulit ya untuk diarahkan dan sebagainya, ini udah jadi, kok anakku jadi baik dengan sendirinya ya gitu. Yang tadinya memaksa untuk selalu mendapatkan uang jajan tiap hari gitu, ada yang bilang nggak usah pak, uangnya masih ada gitu ya. Jadi langsung otomatis berubah. Itu P-nya, problem solve, yang selama ini kita rasa menjadi masalah-masalah itu jadi beres dengan sendirinya. RJPM, M itu adalah mystical experience. Nah, si mystical experience ini bukan sesuatu yang mistis ya, bukan pengalaman mistis. Jadi nggak ketemu sama pocong, nggak ketemu sama kuntilanak misalnya, bukan ya. Tetapi sesuatu yang umumnya menurut orang hal itu peluangnya sangat kecil untuk bisa terjadi, tetapi itu bisa terjadi kepada kita. Itulah si mystical experience. Jadi ini kan mestinya enggak mungkin ya gitu ya, tapi kok bisa terjadi? Kalau saya cerita contoh yang ada pada diri saya, terakhir saya mengajar di UNJ. UNJ itu kan negeri ya, Universitas Negeri Jakarta. Dan saya mengajar di kelas pascasarjana alias ngajarin S3 doktoral. Padahal saya S3 juga belum. Kalau S3 yang lain udah ya, SD, SMP, SMA sih udah gitu ya. Tapi berkesempatan untuk bisa mengajar di kelas pascasarjana dan di negeri. Jadi kalau yang namanya negeri kan jauh lebih ketat ya. Jadi kalau di swasta masih bisa lah orang bisa menerima ya kan swasta. Nah ini mengajar di negeri, ngajarin S3 tapi belum S3. Nah itu namanya mystical experience, yang kata orang kemungkinannya peluangnya sangat kecil, bahkan mungkin ya nggak bisa lah gitu ya, selevel aja kan nggak bisa ya gitu. Nah tapi itu bisa terjadi dan banyak hal si mystical experience ini. Udah 4 ya, RJPM, kemudian G. G itu adalah genius. Bapak Ibu kalau ingat-ingat kayaknya punya temen deh, kalau ditanya apa aja dia tahu aja, sampai kita tuh nyebutinnya itu tuh si Google gitu ya. Tanya aja ke Ibu Ira deh, Ibu Ira tuh tahu aja. Tanya aja ke Pak Subur, apa aja tahu. Tanya ke Pak Slamet, tahu aja. Bu Aisyah bilang, kok nggak disebut sih? Tanya aja ke Bu Aisyah, tahu aja gitu ya. Tiba-tiba jenius. Itu kalau boleh diceritakan, orang kalau ditanya, kalau sebelum ditanya mungkin nggak tahu jawabannya, tapi ketika ditanya tiba-tiba, misalnya saya dengan Pak Slamet bertanya sesuatu, saya tiba-tiba bisa menjawab karena antara kita tuh kayak ada filmnya gitu loh ya. Filmnya tuh berjalan, oh begini begitu. Jadi cuman nyeritain aja si film yang berjalan. Jadi kita cuma dijadikan sebuah media yang menurut orang tuh, pinter banget ya Pak Slamet tuh kalau ditanya apa-apa tahu aja. Padahal kalau misalnya pertanyaan itu tidak muncul, Pak Slamet juga nggak tahu jawabannya karena ada yang nanya, jadi aja tahu gitu. Setelah beres gitu orang nanya ke Pak Slamet juga mikir, loh kok tadi gue pinter banget ya, aku kok pinter banget ya bisa menjawab seperti itu, nggak kepikir sebelumnya gitu ya. Nah itu jeniusnya di situ. RJPM G, H itu adalah health, sehat. Ada orang yang sangat menjaga enggak makan gula. Saya juga nggak makan gula sih, nggak enak ya gula dimakan langsung gitu. Paling dibuat jadi minum. Nah, ada orang yang apalagi ya usia-usia remaja seperti Bapak Ibu kan pasti sudah sangat menjaga ya.
nggak minum gula berlebih gitu ya. Menjaga juga karena pasti sadar ya udah manis dari lahir ya Bu ya, gitu. Jadi nggak butuh gula lagi ya, udah manis dari lahir gitu kan. Nah, tapi ada orang yang sangat bebas, mau minum kopi saset, tidurnya masih, kalau ada kerjaan tidurnya terlambat. Pokoknya intinya lebih banyak karena bantuin orang misalnya dan sebagainya, jadinya tidurnya agak sedikit kurang waktunya gitu ya. Olahraganya juga nggak terlalu rutin, misalnya nggak usah nge-gym, nggak usah apa gitu ya. Dengan berjalan ke sana sini udah dapat 8.000 langkah sehari juga udah bikin sehat dan sebagainya. Intinya adalah tanpa sesuatu yang kita haruskan paksakan untuk menjaga raga gitu, tetap aja sehat. RJPM GHA, A-nya sekarang abundance alias keberlimpahan. Keberlimpahan baik secara finansial, pokoknya semua ya. Ada yang namanya the wheel of life atau 8 aspek roda kehidupan. Nanti tinggal dicari aja deh di Google misalnya. Nah, itu semua akan terpenuhi abundance. Dan terakhir adalah O. O itu adalah new opportunity. Kesempatan-kesempatan baru itu tiba-tiba hadir. Yang tadinya maksain pengen umroh, pengen haji, setelah kita bisa living in the present moment, kita udah nggak urusan dengan masa lalu lagi, nggak ada penyesalan, nggak ada kesedihan, nggak ada apapun yang terkait dengan masa lalu, dan nggak cemas tentang kehidupan masa depan, bisa menerima kehidupan di saat ini dengan bersyukur dan sebagainya. Kok mudah banget tiba-tiba, Pak besok temenin dia mau umroh, ini keluarga kayaknya akan lebih tenang kalau Bapak ikut dan sebagainya. Juga termasuk segala macam ya, new opportunity. Kalau itu pekerjaan yang tadinya kita tidak melihat itu adalah sebuah peluang bisnis, jadi kelihatan. Ibu Dedet yang tadinya full bekerja, tapi karena yakin bahwa nggak usah deh mikirin rezeki bakal tetap banyak meskipun keluar dari bekerja gitu ya, justru lebih berlimpah. Seperti itu sepertinya ya. Boleh next lagi Om? Kalau ini namanya clear intention ditambah elevate emotion, itu akan menjadi new energy. Jadi memang kita cerita sesuatu yang enggak kelihatan ya. Jadi contohnya adalah ketika kita sudah ada di masa sekarang, masa kini alias living in the present moment, semua kemungkinan itu bisa termanifestasi si RJPMGHAO. Contohnya adalah J. J itu adalah jobs. Ini cerita bagaimana kalau kita pengen punya satu pekerjaan. Jadi kita tuliskan dulu niat kita apa, tujuan kita apa. Yang pertama misalnya saya pengen kerja dari mana aja. Saya pengen dapat duitnya itu minimal sama dengan yang kemarin, bahkan bisa lebih dari pekerjaan sebelumnya. Kemudian dapat pekerjaan kontraknya 6-1 tahun, kemudian saya mencintai apa yang saya kerjakan dan saya menjadi bos, juga menjadi pemimpin buat tim saya. Jadi itu belum ya kejadiannya, tapi apa sih yang dipengenin? Oh ini. Dan ditambah dengan emosi yang tinggi. Emosi itu bukan marah tadi ya, tapi banyak ya. Nah, emosi yang tingginya itu adalah ketika hal tersebut terjadi, yang akan kita rasakan kita lebih berdaya. Jadi kalau punya kerjaan kayaknya lebih berdaya ya. Kemudian in love with life, kita lebih mencintai kehidupan ini. Terus yang ketiga, merasa lebih bebas. Dan terakhir grateful, apa ya bahasa Indonesianya? Ya pokoknya itu aja lah ya. Nah, jadi kalau kita ingin menciptakan sesuatu, misalnya tadi relationship, kita pengen ketemu
ketemu, kenal, berteman, belajar dari siapa sih? Kita bisa sebutkan seperti itu ya. Saya pengen kenal dengan menteri ini misalnya ya. Kemudian saya bisa belajar sesuatu, saya bisa membantu beliau, saya bisa mengenalkan bagaimana satu kegiatan di tempat kita, di desa kita dan sebagainya. Dan ditambah dengan emosi yang kita rasakan, perasaan yang akan kita rasakan ketika kita berada sedang mengerjakan hal tersebut. Satu lagi aja deh contohnya yang lebih mudah. Misalnya kita mau ngasih orang tua kita sejumlah uang, duitnya belum ada, tapi bisa kita tuliskan dulu tuh niatnya. Oh, aku mau ngasih ibuku sekian rupiah. Kemudian kapan sih mau kita kasihinnya? Menjelang puasa misalnya gitu. Kemudian yang feelingnya, yang rasanya kita sampai rasakan bagaimana kegembiraan kita ketika kita menyerahkan uang tersebut. Sudah kita pikirkan, kita rasain di ruang tamu gitu ya, di kursi sofa yang udah agak sobek-sobek itu, mama kita duduk di mana, kita duduk di mana, terus kita kasih oleh-oleh dulu, ma ini sampai beledugnya gitu ya, sama Neng alhamdulillah dapat sampah beledug sareng ieu mah artos 1 triliun. Nah gitu kan ya. Itu rasain gimana sih ketika kita kasihin 1 T. Kayaknya dikeresekan gak cukup ya kalau 1 T ya. Segimana ya, agak tinggi ya Ustadz ya. Tinggi ya 1 T gak cukup. Jantung gitu. Oh gitu ya. Jangan dong. Iya. Nah pingsan ya. Nah itu yang perlu kita rasakan adalah feelingnya, emosinya. Gimana sih rasanya ya? Kan kita bisa ya, kita memvisualisasikan, oh gini, seneng gitu ya, kita ngasihnya seneng, si mama juga seneng, aduh neng sana stibareto gitu misalnya gitu ya. Alhamdulillah sadar oke, gaduh budak teh gitu ya. Oke Om, kayaknya udah habis ya, satu lagi. Nah udah, ini tulisannya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang saya tahu dan bisa saya bagikan. Kemudian saya sengaja memberikan waktunya setengah-setengah, dari jam 9 sampai setengah 11, 45 menit kita pakai buat dengerin kisah saya yang nggak menarik ya sebetulnya. Nah sisanya kita bisa berdiskusi. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, pasti saya jawab. Saya tuh kalau ada semua pertanyaan, mohon maaf saya bisa jawab semua. Itu orang juga dia bilang, Mam kamu tuh jenius banget. Jadi misalnya ada yang nanya ya, Bapak nanya, Mam, dia bertanya, terus saya bilang, iya Pak, saya nggak tahu jawabannya, nanti kita cari. Nah itu kan sudah menjawab ya, menjawab gitu kan. Mam, saya bertanya gini, saya jawab gitu ya. Aduh, itu apa? Itu jawaban ya. Jadi saya selalu bisa menjawab. Cuman jawabannya itu ada yang menjadi solusi, ada yang tidak gitu ya. Bahkan ada yang membingungkan jawabannya. Iya, yang penting menjawab. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya boleh. Yang dari belakang boleh, dari tengah, dari apa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya seolah-olah ada yang sesuatu yang ada kalimat tiba-tiba dan kebetulan. Sepengetahuan saya, Islam itu tidak mengenal tiba-tiba dan tidak mengenal kebetulan, karena ada suatu proses. Contoh untuk masalah kesehatan, jika misalnya saya sudah usia segini, kesehatan itu sekarang akan ada kronologi sebelumnya, bagaimana cara orang itu, pola perhatian dan lain-lain. Saya maksud saya tanyakan itu korelasi yang tadi dijelaskan, apakah betul asumsi saya seperti itu. Jadi sesuatu yang terjadi sekarang itu pasti ada kronologis. Nah, mohon penjelasan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Anonim. Pak Agus. Wah, sebentar lagi ulang tahun. Dan sebentar lagi ada perkumpulan Agus sedunia. Nah, jawabannya adalah karena memang kita cerita di ranah yang nggak kelihatan, yang namanya kehidupan alias masa depan itu tidak ditentukan dari apa yang kita jalani di masa lalu. Jadi masa depan kita ditentukan atas keputusan apa yang kita pilih sekarang. Kemudian yang kedua adalah segala sesuatu itu dia bukan mengalami perbaikan, misalnya sakit ya, luka, patah tulangnya gitu ya. Kalau di tataran energi, frekuensi dan vibrasi itu bukan dia melakukan penyembuhan, tapi penciptaan baru. Jadi segala sesuatu itu penciptaan baru. Nah, sekarang urusan dengan organ-organ dalam organ tubuh, misalnya kita sakit di jantung misalnya gitu ya, atau sakit di organ-organ tertentu. Si organ-organ ini dia menyimpan emosi-emosi, menyimpan perasaan. Jadi kalau misalnya kita sakitnya di kepala atau misalnya sakitnya di ulu hati dan sebagainya, itu kita tuh lagi kesal sama orang, kita lagi marah sama orang dan sebagainya. Nah, kenapa organ tubuh kita itu bisa menjadi rusak atau tidak berfungsi seperti seharusnya? Analoginya yang nggak tepat-tepat banget, misalnya kita punya sebuah alat, kita punya blender. Ibu Ira punya blender. Blender itu kan untuk ngeblend ya, untuk menghancurkan ya, buat menghancurkan. Misalnya kita masukin tuh tomat, terus bumbu, cabai dan sebagainya gitu ya. Selama segala sesuatu yang kita masukkan itu adalah yang semestinya, si blendernya tetap bekerja. Tapi kalau blendernya ini kita masukin batu, kita masukin kayu, langsung rusak blendernya ya. Nah, begitu juga dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Ketika organ ini tidak bekerja seperti seharusnya, berarti ada hal-hal yang tidak seharusnya kita masukin. Oh, ternyata kita memasukkan iri sama orang. Oh, kita masukin kita dengki sama orang. Oh, kita masukin sebel nih sama orang. Oh, kita masukin kita berprasangka buruk terhadap Allah. Kok hidupku tuh gini-gini aja ya, susah banget ya nyari duit dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita memasukkan prasangka, feeling perasaan yang keliru, si organ itu menjadi bekerjanya enggak benar. Kalau dia mau benar lagi, berarti kita harus lepas-lepasin tadi itu. Yang salah-salahnya yang kita masukinnya itu kita lepas-lepasin. Oh, berhenti ngomongin orang. Oh, berhenti benci terhadap orang. Oh, berhenti punya prasangka buruk terhadap orang dan sebagainya. Jadi kalau kita punya organ yang tidak bekerja dengan benar gitu ya, kita minta maaf sama organ tersebut. Jadi tubuh kita ini kan alias manusia itu terdiri dari 3. Ada body, mind, and soul ya. Ada jasadnya, ada pikiran, dan ada ruhnya. Jadi yang namanya kita, yang namanya Pak Agus itu adalah ruh. Jadi kalau Ibu Aisyah ditanya yang namanya, mohon maaf ya, yang namanya Aisyah itu yang mana sih? Ini, oh bukan, itu hidung ya, ini, oh bukan, itu dada ya, ya ini, gitu ya ini, itu tubuh ya. Tapi yang namanya Aisyah, ada ibunya loh ya, tetap menghormati, meskipun masih 19 tahun. Nah, Masya Allah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, si ruh kitalah yang mempunyai hak terhadap si pikiran juga terhadap body kita. Jadi diri kita
Pak Agus itu adalah ruh, Ibu Dedet adalah ruh, Ibu Ira adalah ruh. Ini tuh cuman pinjaman doang bodinya. Kayak kita punya mobil, bodi ini adalah kendaraan kita. Nah, jadi kita kalau kita punya kendaraan nggak kita rawat ya, punya mobil nggak pernah dicuci, nggak pernah ganti oli, dipakainya jadi nggak enak. Kita karena itu titipan ya, kan kita maaf ya mobil ya nggak dicuci udah 8 tahun gitu ya, padahal cicilannya 10 tahun. Nggak ada cicilan 10 tahun. Termasuk organ tubuh kita juga. Jadi kita memohon maaf terhadap organ kita gitu ya, karena organ itu adalah juga makhluk Allah yang dititipkan untuk kita pakai. Jadi kita bilang kepada jantung kita, jantung maaf ya kemarin gak dirawat, untung aja pabrik rokoknya tutup, kalau enggak masih diwarnai ini jantung gitu ya. Tapi ganti vape, masih aja salah ya. Rokoknya berhenti pakai vape ya, ternyata vape-nya obat nyamuk, Vape. Nah, dia akan melakukan penciptaan baru. Jadi sudah tidak aneh orang yang misalnya kecelakaan, kemudian tulangnya remuk, terus tiba-tiba kok tulangnya bisa jadi beres lagi gitu ya. Nah, kemudian kenapa orang suka umroh dan sebagainya, misalnya artis tuh banyak ya kena miom dan sebagainya gitu ya. Kemudian umroh, kan umroh itu mulai kan membersihkan diri ya, tepatnya ya, lebih ke kalau punya masalah sama orang udah deh diikhlas-ikhlasin gitu ya, dilepas-lepaskan. Nah, sebetulnya dengan itu organ-organ kita akan kembali pada kerja, fungsi kerjanya secara normal. Mungkin gitu Pak Agus, nggak bisa cerita lebih panjang di sini, alias kalau saya cerita biasanya menjawab itu rinci banget, terstruktur, sistematis gitu ya. Jadi harus dari awalnya dulu seperti apa gitu ya. Misal si organ tubuh tadi aja ya, kalau si organ tubuh itu, kalau mau cerita sedikit gitu ya supaya lebih logis ya, bahwa apa yang kita lihat selama ini itu cuman ilusi optik aja. Jadi yang kita lihat ada meja, ada laptop gitu ya, ada bangunan ya. Sebetulnya ini sama semua, dengan diri kita juga sama. Ini nggak kelihatan. Saya mau tulisin ya sebentar. Nah, jadi yang kita lihat itu misalnya meja, ternyata nggak hidup spidolnya. Ini cuman gimmick aja sih biar kelihatan lebih lucu aja. Wow, bawa spidol. Nah, misalnya meja, walaupun ini nggak nyala ya spidolnya, nggak apa-apa. Oh, baik sekali, terima kasih. Meja alias ini adalah benda. Mau duduk lagi Pak Ustadz, boleh? Atau kita sebut sebagai materi lah ya biasanya ya. Nah, si materi ini terdiri dari molekul-molekul. Pernah sekolah ya? Kelihatannya sih pernah ya gitu ya. Materi itu terdiri dari atau terbentuk dari molekul. Molekul. Nah, molekul-molekul itu tersusun dari atom. Atom itu tersusun dari partikel. Nah, sampai di sini kita bisa melihatnya di bawah mikroskop atau yang kita sebut sebagai fisika Newton. Nah, di bawah partikel lagi, alias si partikel ini tersusun dari set-set kuanta. Nah, ini udah nggak kelihatan nih, set-set kuanta. Dan set kuanta ini terbangun dari energi vibrasi. Energi vibrasi. Nah, jadi semua yang kita lihat itu sebetulnya adalah
energi vibrasi alias getaran. Jadi handphone ini adalah sesuatu yang bergetar, tapi bergetarnya dia cepat banget, jadi kelihatan jadi padat. Kursi yang Bapak Ibu duduki sekarang itu juga getaran, karena kursi itu terdiri dari molekul, tersusun dari molekul, molekulnya tersusun dari atom, atomnya tersusun dari partikel, partikelnya tersusun dari set kuanta, dan set kuanta terbangun dari energi vibrasi. Begitu juga dengan organ tubuh kita, jantung, hati, dan sebagainya itu terbangun dari ini, si energi vibrasi. Makanya kalau kita menggerakkan, sebetulnya bukan bergerak, tetapi dia melakukan penciptaan baru, cuman kecepatannya tinggi banget, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, zaman dulu kita di sebuah buku gitu, kita ngegambar gitu ya, orang jalan satu, kita gambar, nanti bukunya kita gerakan gitu ya, nah kelihatan bergerakan gambarnya ya, menjadi sebuah animasi. Nah itu namanya proses penciptaan. Ini juga proses penciptaan dari sebuah materi, dan ini selaras dengan kalau kita orang. Jadi kalau orang yang namanya energi vibrasi, kalau di manusia itu adalah alam perasaan. Alam perasaan. Dari perasaan itu naik jadi pikiran. Pikiran. Naik lagi menjadi tindakan. Udah gitu, tindakan dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Kebiasaan terus menjadi karakter. Terakhir, dari karakter membentuk sebagai nasib. Nah, jadi nasib kita itu dimulai dari alam perasaan kita. Mudahan? Enggak, cuma mulai lah. Kan kasihan kalau nanti kabelnya menjerat, masuk TV. Nah, jadi segala sesuatu itu bisa kita ciptakan dari alam perasaan kita. Nah, si energi vibrasi itu dia tuh punya keunikan. Ketika kita tidak aware, kita tidak peduli terhadap hal tersebut, dia diam. Tapi kalau kita punya atensi dan intensi, kita punya niat dan berulang-ulang, dia bergerak. Jadi kalau yang mudah deh, kita pengen sesuatu, pengen punya rumah misalnya gitu ya, kita nggak pernah mikirin rumah dan sebagainya, tidak akan pernah terbangun. Tetapi ketika kita berpikir rumah di sini 3 lantai, warnanya seperti ini, pagernya sampai detail dan sebagainya, nanti dia akan bergerak tuh, si energi vibrasi itu. Dia bergerak, nanti membangun menjadi set-set kuanta, naik lagi jadi partikel, jadi atom, jadi molekul, jadi aja rumah. Sederhananya seperti itu. Juga termasuk si organ-organ di dalam tubuh. Jadi kalau ibu bapak punya satu rasa sakit gitu ya di organ tubuh gitu, ya udah bilang aja sama organnya, mohon maaf ya organ tubuh, maaf kaki, misalnya kaki jadi pegel dan sebagainya gitu ya, kita mohon maaf, kenapa tadi kita langsung lari-lari, kita nggak stretching dulu, nggak minum dulu apa dan sebagainya gitu ya. Nah kita mintakan dia untuk kembali, kita ingat-ingat lagi, oh iya maaf ya kaki, ternyata tadi kita salah masuk ya, tadinya mau ke pasar, ini kok malah ke mana, ke mall sama pasar sama aja kali ya. Nah, jadi kita tahu ketika yang kita masukkan yang menjadi asupannya itu keliru, pasti dia jadi rusak.
Seperti blender tadi, Bu Ira masukin batu gitu ya, blendernya langsung rusak. Tapi kalau dimasukin sesuatu yang benar, blendernya bekerja dengan benar gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau sesuatu menjadi tidak benar, berarti ada itu sebagai alert kepada kita, oh ada yang keliru dengan kita. Kok susah banget ya bulan ini dapat duit, oh berarti kita kurang bersyukur. Semua itu menjadi alert. Jadi semua kondisi yang kita dapatkan di saat ini itu adalah kondisi terbaik. Sejauh mana kita piawai untuk bisa menangkap pesan cinta apa yang disampaikan oleh Allah melalui media-media tadi. Saya ketemu dengan Ibu Ira, saya menangkap Allah titip pesan apa sih buat saya. Saya ketemu dengan Pak Slamet, ketemu dengan Pak Subur, Ibu Dedet, Ibu Anissa, Pak Agus, semua membawa pesan kepada saya. Jadi Allah selalu berkomunikasi kepada kita setiap waktu, dari angin yang berhembus dan sebagainya. AC tadi yang bikin saya bersin-bersin gitu, itu langsung saya serut keluar tuh ya, apa yang bisa saya syukuri. Kita cobain contohnya ya. Kalau misalnya ada ambulan lewat ya, Ibu siapa namanya? Ibu Yani. Oke. Kalau yang mau kursus jahit ya, ini pemiliknya ya. Kursus menjahit Yani. Itu punya Ibu bukan? Oh, dan kalau menjahit itu sebetulnya, amin Bu ya. Saya juga pernah diterima kursus jahit, ternyata tesnya itu cuma 2. Bisa berlari cepat dan kuat di gebugan ya, kita menjahit popoean batur ya. Itu mata kudu tiasa lumpat tarik. Ibu Yani, saya mau nanya apa coba? Nanya kalau ada ambulan. Iya. Oke, betul. Apa respon Ibu? Iya. Ada yang sakit atau meninggal atau kecelakaan. Oke, kita geser dikit. Hal apa yang bisa Ibu Yani syukuri atas ambulan tadi? Kita pribadinya. Ya. Alhamdulillah. Kita tergolong sehat. Oke, baru 1, minimal 10 deh Bu. Karena gini, ada rumusnya nih. Ketika kita berbuat yang negatif, yang tadi tuh yang force, yang SPJK, kalau kita nge-SPJK, minimal kita harus gantiinnya 10 dengan kebersyukuran gitu ya. Jadi daripada kita capek gitu mau ngomongin orang, harus nyari 10 kebaikan yang ada gitu, ya udah nggak usah ngomongin ya. Jadi kita itu berupaya untuk menjadi observer, bukan judger. Observer itu hanya mengamati. Jadi misalnya malam-malam nih sebelah kanan Pak Agus siapa namanya? Nggak ada ya Pak? Pak Agus mah di belakang ya. Oke, salah nama Pak Agus. Aduh, saking terhujam di dada saya nama Pak Agus, orangnya nggak dilihat aja disebut ya. Di sebelah kanannya Pak Slamet siapa namanya? Pak Ujang. Oke, Kijang, nggak sopan, nggak. Saya ingat kecil Pak Ujang, saya tuh kalau dipanggil Ujang marah gitu ya, saya tuh nggak mau, saya bilang, nama saya tuh bukan Jang gitu ya, gitu. Jadi itu lucu kalau buat saya. Kenapa Pak Ujang? Jangan sayap. Iya betul ya, betul Jang sayap ya. Nah. Padahal dipanggil Jang itu katanya itu ucapan sayang ya. Jadi kalau nenek apa gitu suka manggil Jang gitu ya. Pak Ujang misalnya malam-malam lagi duduk di depan teras gitu ya, tiba-tiba ada perempuan cantik pakai rok pendek, pakai high heels, kemudian ngerokok terus sambil telepon-teleponan gitu ya. Kalau yang namanya judger langsung berpikir, kayaknya nih cewek nggak bener, micet banget ya dari bawah ke atas. Pak Ujang nggak tahu micet, nggak Pak, itu aplikasi nggak bener. Nah,
memikir yang jelek-jelek itu observer ya, berarti kita menitipkan energi. Kita aja nggak kenal gitu ya, kita buang-buang energi, alias kita punya bensin gitu, bensin kita di keluarin buat yang nggak penting gitu ya. Tapi kalau menjadi observer cukup dengan ada perempuan pakai high heels, roknya pendek, ngerokok dan nelpon ada lewat depan rumah, udah selesai. Alhamdulillah bisa lihat. Alhamdulillah bisa lihat. Kalau Pak Subur itu kan bagian Bu Yani untuk mengalhamdulillahinya. Ini kan contoh dulu gitu ya. Oke, Pak Subur sama ternyata dengan saya alhamdulillahnya ya. Kita balik lagi ke Bu Yani. Oke, Ibu Yani, 10 hal yang bisa Ibu syukuri. Soal ambulan tadi belum selesai. Ya Allah, mudah-mudahan kalau lagi sedang sakit cepat bisa cepat sampai rumah sakit. Oke, boleh. Yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang bisa Ibu syukuri? Alhamdulillah ya Allah masih hidup. Tuh bersyukur nggak di dalam. Oke, Ibu Yani kita bantuin sama tetangga di sebelah kanannya ya. Tapi itu udah keren. Ibu di sebelah kanan Ibu Yani siapa namanya? Ibu Sri. Oke, Bu Sri. Keren banget ngurus keuangan negara ini ya. Terima kasih Bu. Amin. Itu Sri Mulyani. Beda lagi. Bu Sri, ada ambulan lewat. Apa yang bisa Ibu syukuri? Alhamdulillah, saya tidak berada di dalam itu. Mungkin kan kata Bu Yani itu kan ada yang sakit, kecelakaan, atau ada yang meninggal. Alhamdulillah saya tidak ada di dalam ambulan itu. Oke. Lagi Bu, apa Bu? Kalau enggak kita minta bantuan teman-temannya Ibu deh. Oke, bantuan dari sebelah kanan Ibu Sri. Namanya Bu siapa Bu? Ibu Yanti. Oke. Kan kalau tadi jawabannya umum ya, gitu ya. Jawaban yang self oriented gitu. Jadi apa-apa tuh responnya ke diri sendiri. Untung bukan aku yang di dalam ambulan itu ya. Oke, Ibu Yanti. Bersyukur masih sehat. Dibantu lagi sama tetangga Ibu Yanti sebelah kanannya. Oke, Ibu namanya siapa? Ibu Empon. Oke, Ibu Empon juga bersyukur. Kita minta bantuan lagi di belakangnya sampai saya dapetin satu aja gitu yang agak-agak keren. Oke Bu, apa yang bisa disyukuri? Semoga selamat. Oke, itu doa ya. Padahal kalau mau kaya ya tinggal bersyukur aja udah jaminan loh, ya enggak? Gimana Bu? Lain sakartumnya? Itu kan udah jelas ya. Kalau bersyukur pasti bakal ditambah ya. Jadi kalau mau banyak rezeki bukan cuma duit aja ya, rezeki keberlimpahan segala macam ya. Nah, kalau mau banyak rezeki berarti banyak-banyak bersyukur, makanya harus latihan bersyukur ya. Kita dengerin dua lagi aja ya. Ibu yang berkerudung coklat, yang agak galak ngelihat saya. Enggak galak kok. Siapa Bu namanya? Ibu Willy. Oh, Ibu Lili. Oke, Bu Lili, apa yang bisa disyukuri? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelahnya lagi, satu lagi aja. Apa Bu? Alhamdulillah sehat juga katanya ya. Oke, ada yang mau kasih satu jawaban yang supaya lebih membuat kita ternyata gitu ya. Di jalan saya mensyukuri kalau kita bisa membeli jalan ambulan itu. Sampai misalkan lagi bawa motor, pakai mobil, kita membeli jalan. Oke. Kita membeli fasilitas. Oke. Keren. Ibu yang baju biru, berkerudung abu juga pengen. Pak Subur, terima kasih. Oke, jawabannya. Kita dengerin lagi jawaban yang berbeda. Ibu yang berkerudung abu. Saya kalau misalnya ada ambulan yang lewat, saya tuh kadang bersyukur. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan hidup pada saat ini dan masih berkuat. Oke. Saya katakan kalau yang ambulan biasanya adalah yang sering berapa orang meninggal.
Ibu siapa namanya? Ibu Meli. Oke, terima kasih Bu Meli. Jawabannya keren-keren semua. Kita mulai dengan jawaban yang paling dasar dulu ya. Kalau ada ambulan lewat, ya Allah, terima kasih dikasih telinga yang bisa mendengar. Ya. Jadi yang sederhana-sederhana dulu. Jadi ya, semua kondisi yang hadir dalam kehidupan kita itu isyarat dari Allah untuk kita bersyukur. Jadi Allah tuh pengen kita hidup penuh dengan keberlimpahan. Kenapa sih kita berlimpahannya yang kecil-kecil aja lah mikirnya ya, punya banyak duit ya. Kenapa? Karena kalau orang miskin itu rentan banget buat menjadi lepas dari agamanya, gitu kan ya. Tapi kalau kita punya banyak duit, kita bisa bikin minimarket yang kalau Jumat libur misalnya. Kan kalau 1 tahun yang lalu gitu ribut ya di Indo April, itu yang cowok-cowoknya kalau Jumat nggak bisa, iya nggak bisa Jumatan gitu kan ya. Nah jadi ada batasan-batasan yang tidak meleluangkan untuk beribadah. Tapi kalau kita punya banyak duit kan kita bisa bikin tuh supermarket yang kalau Jumat bisa libur misalnya ya, atau apapun itu. Nah jadi segala sesuatu yang hadir, kondisi yang hadir dalam kehidupan kita itu memberi alert, memberi ingat kepada kita untuk bersyukur. Kenapa? Kalau kita bersyukur, rezeki kita bakal bertambah gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi aja. 9-nya tinggal dicari aja ya Bu ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, udah tahu saya pasti bisa menjawab pertanyaannya ya. Keren kan? Kan tadi kalau sesuatu itu artinya berulang-ulang gitu. Kan kadang-kadang ini ada orang katanya jatuh cinta karena sering ketemu. Tapi juga ada orang jatuh cinta terhadap perempuan, terhadap anak. Sekali pandang saya jatuh cinta pandangan pertama. Kan berarti itu ada gerakan yang berbeda. Nah, apa itu apakah yang langsung saya senang di pandangan pertama itu cepat, atau karena saya sering lewat ke suatu perumahan senang dengan rumahnya, lama-lama jadi jatuh. Nah itu apa yang bisa membedakan sehingga ada 2 proses itu? Jadi coba kita ulang lagi ya pertanyaannya supaya ibu-ibu yang lain paham. Padahal saya nggak paham. Pak Subur, boleh diulang lagi bedanya Pak Subur? Jadi begini kan, kita sering mendengar jatuh cinta pada pandangan pertama. Ada juga dalam berbahasa Jawa bahwa cinta itu jatuh karena sering kita berulang-ulang sering ketemu. Nah kan berarti ada dua sebab kita bisa jatuh cinta pada sesuatu. Ada yang memang tahu-tahu kita lihat hati kita langsung senang, wah ini nih rumah, wah ini calon istriku gitu. Tapi ada karena kita bergaul lama-lama, wah ini cocok. Nah apa yang menyebabkan ada 2 sisi itu? Ya. Oke, jawabannya adalah cuma satu, yaitu kesamaan frekuensi alias resonansi. Jadi kalau yang pertama kita melihat, kita langsung cinta. Tadi tuh Pak Subur, saya tuh salah fokus ya, cinta tuh langsung, oh ada cewek langsung cinta gitu ya. Padahal cinta terhadap sesuatu ya, terhadap benda, misalnya rumah yang tadi Pak Subur bilangin, ya betul. Nah, kalau cinta pada pandangan pertama berarti frekuensi kita udah sama dari awal. Tapi kalau lama-lama menjadi cinta berarti ada yang menyamakan frekuensi. Jadi apakah kita yang naik, apakah kita yang turun, atau sesuatu yang dia naik atau turun, sehingga setelah berulang-ulang frekuensinya match, kita menjadi mencintai. Itu kira-kira Pak Subur jawabannya. Ibu Yani, ada yang mau disampaikan? Oh, alhamdulillah. Ternyata saya tadi ya pertama lihat Pak Subur gitu, saya bilang, gila, jasnya keren banget. Ternyata udah tahu juragan jahit.
Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih mau menambahkan boleh, atau mau berpendapat boleh. Kalau yang masih bingung, nggak puas, bisa mencari lebih jauh ya. Silakan. Oke, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara memberitahu orang yang punya luka batin gitu kan susah gitu kalau dibilang sabar mah dia tuh udah sabar dari dulu juga. Terus kalau kalau bikin SW karena saudara gitu, saya selalu ngingetin ada yang lebih penting dari luka-luka itu sendiri, yang mendekatkan diri kayak gitu kan ya. Bagusnya awal kita ngasih tahu dari mana dia itu nanti. Oke, nama Ibu siapa? Ilmi. Ibu Ilmi ya. Caranya mudah Bu Ilmi. Diblok aja ya WA-nya. Enggak, itu bercanda Bu Ilmi, tenang. Kan tadi lihat di SW-nya ya gitu, daripada bikin gelisah udah diblok aja SW-nya. Oke. Suruh pindah aja. Enggak. Oke. Nah, jadi ada yang namanya komunikasi persuasif ya. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam satu perasaan orang, kita harus menyesuaikan frekuensi dulu. Jadi Ibu Ilmi bisa bilang, Teteh misalnya gitu ya, Teh, Ilmi juga pernah mengalami seperti itu. Dulu Ilmi teh begini, begitu, apa dan sebagainya. Nah, itu kita sedang menyamakan frekuensi. Orang kalau dia punya satu yang menurut kita enggak beres, kemudian kita bilang, enggak gitu dong, harusnya begini dan sebagainya, itu malah depend. Dia bikin menolak ya, reject ya. Menolak, bahkan bisa menyerang balik kepada kita. Jadi yang pertama adalah tunjukkan rasa emosi empati yang sama orang yang kita maksud. Dan orang akan mudah menerima sebuah saran kalau itu berupa storytelling. Jadi bukan kata orang, tapi itu pengalaman yang kita rasakan. Teh, abdi oge sami teh, dulu tuh pernah merasakan seperti itu. Saya tahu, jadi saya ngerti banget sakit hati yang teteh rasakan itu seperti apa. Tapi teh, dari yang pengalaman saya udah nentuin teh, saya boleh sakit hati cuman sebulan aja. Kalau lebih dari sebulan saya rugi. Saya nggak bisa kerja, nggak bisa ini, itu apa. Nah, waktu itu teh, setelah 1 bulan saya tekadkan, saya mengikhlaskan. Ternyata bukan urusan bisa atau nggak bisa memaafkan, tapi urusan mau apa nggak mau. Saya udah ngalamin teh. Saya memutuskan saya mau memaafkannya dan saya bisa. Makanya sekarang lihat teh, tanah saya tuh Pulau Bali lagi saya beli itu. Gitu ya, gitu teh, Ibu Ilmi. Jadi jawabannya adalah kita samakan persepsi dulu. Kita sampaikan dari pengalaman hidup kita, apa sih yang kita pernah rasakan dari itu. Kemudian kenapa kita memilih mencari solusi. Dan kalau solusi itu mencarinya bukan jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Ya, jadi bukan menyalahkan ketika kita merasa rugi, merasa tidak enak dan sebagainya karena hal dari luar gitu ya. Berarti kita menjadi korban. Korban itu victim, itu adalah frekuensi yang rendah. Tetapi segala sesuatu itu kita ngaturnya dari dalam. Jadi bagaimana kita mampu merespon dari satu keadaan. Jadi kalau ada satu keadaan, orang responnya tuh beda-beda. Ada yang marah, ada yang diem aja, ada apa, kejadian itu satu gitu ya, sama. Nah, jadi bagaimana kita piawai untuk bisa merespon, sejauh mana kita bisa merespon hal tersebut yang enggak merugikan diri kita sendiri, alias kita tidak menitipkan energi di urusan-urusan itu.
Nah, kemudian tambahan lagi buat Ibu Ilmi, jadi ketika kita terlibat dengan orang gitu ya, itu kan ada yang namanya transfer energi ya. Kalau kita lagi tinggi, orang lagi rendah, berarti energi positif kita tersedot ya. Sederhananya adalah kalau kita ketemu dengan teman atau dengan si A ya, nggak usah ngobrol, nggak usah apa, tapi kalau ketemu sama dia tuh kayaknya capek banget. Pulang ke rumah tuh, aduh kok capek banget ya. Padahal nggak kerja berat, nggak apa gitu ya. Dan ada juga kalau kita ketemu dengan seseorang, kita tuh mau curhat. Aduh, mau curhat saya mau curhat ke Ibu Sri misalnya gitu ya. Ketemu aja sama Ibu Sri, curhatnya belum. Ibu Sri bilang, teteh mau minum apa? Mau teh, kopi, air aki misalnya gitu ya. Baru ditawarin gitu aja, kayaknya masalah kita udah beres ya. Tiba-tiba kita tahu jalan keluarnya, oh ternyata gini aja ya gitu ya. Nah gitu. Nah Ibu Ilmi juga, jadi kita boleh bantu orang, tetapi kita harus tetap berada di frekuensi yang tinggi, alias kita mensyukuri, ya Allah, pertama terima kasih, ya Allah aku enggak dikasih cobaan seperti yang teteh itu gitu ya. Ya Allah terima kasih aku dikasih kesadaran untuk tidak mengumbar kesedihan yang pernah aku alami dan sebagainya gitu ya. Jadi kita selalu berada di frekuensi tinggi. Kemudian kalau kita mau tetap jaga frekuensi tinggi juga, kita ajak orangnya untuk berpikir, untuk bersyukur, untuk berpikir. Karena yang namanya bersyukur kemudian ngajak dia mikir gitu ya, itu kan frekuensinya tinggi ya. Yang namanya enlightenment, pencerahan, kemudian di bawahnya gratitude, bersyukur. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang menurut kita ini kok isi hidupnya keluhan semua ya gitu ya. Nah, coba kita elevate, kita naikin si frekuensi dianya gitu ya. Seperti itu. Saya kalau ada teman yang urusannya dengan mengeluh aja, kalau saya suka agak lebih strict ya, agak lebih galak gitu ya. Kalau yang udah lebih kenal, kalau orang datang mengeluh, "Mam, aku gitu." Saya kasih kertas, saya kasih pulpen, saya bilang gini, "Boleh. Setiap satu keluhan itu ditambahin, dilanjutkan dengan 10 kebersyukuran. Sekarang mau mengeluh apa?" Pokoknya satu keluhan nggak boleh dilanjutkan dengan keluhan berikutnya. Tulis dulu kebersyukuran. Nggak bisa. Maksudnya itu tidak bisa bersamaan. Orang tidak bisa mengeluh bersamaan dengan bersyukur. Jadi kalau nggak mau mengeluh, bersyukur aja. Ketika kita bersyukur, kita nggak bisa mengeluh. Selain itu, bersyukur adalah kekayaan, mengeluh adalah kemiskinan. Jadi kalau orang mau mengeluhkan kehidupannya kepada saya suruh tulis dulu setiap satu keluhan disertai dengan 10 kebersyukuran. Nggak jadi mengeluhnya. Orang tuh kenapa sih nggak bisa bersyukur? Nggak berlatih. Ada loh Bu, ABG nih ya. Dia tuh ada ambulan lewat, nggak kepikir tuh untuk ya Allah makasih ya udah bisa denger gitu ya. Hashtag Ibu Yani. Enggak Bu, bercanda saya Bu. Tapi kan menjadi diingat ya. Keren Bu Yani. Dan boleh. Bagaimana sama katanya? Saya sering didatangi orang yang selalu mengeluh gitu, kondisinya begini-begini gitu. Tapi saya suka ajak ngomong dan pelan-pelan begini-begini. Betul nggak kayak begitu gitu? Betul Bu. Jadi Ibu Yani bisa pakai rumus yang tadi disampaikan pada Ibu Ilmi. Jadi kalau ada yang mengeluh gitu ya, kalau dia mau mengeluh kedua, boleh dipotong satu dulu supaya dikomentari gitu ya. Kalau kebanyakan, jadi kita harus tetap menjaga perasaan orang gitu ya. Kita tidak berprasangka buruk. Orang mengeluh karena mungkin nggak tahu kalau yang namanya keluhan itu bisa bikin miskin ya. Keluhan adalah kemiskinan. Kalau yang orang udah tahu keluhan adalah kemiskinan, nggak akan mengeluh Bu. Kan kita menjaga sumber rezeki ya. Nah, ada yang cerita dengan respek, dengan cara yang halus, yang anggun, yang elegan gitu ya. Ibu, satu dulu supaya bisa saya tanggapi. Bu, saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Gak enak, saya tahu. Udah mungkin lebih gak enak. Pokoknya saya tahu persis apa yang ibu rasakan, perasaan seperti apa, karena saya juga pernah mengalami. Pas
subur oge gitu. Enggak ya, enggak lah Pak, ini cuman ini sinetron ya. Nah, kemudian ibu bilang, tapi saya udah tahu sekarang jalan keluarnya. Ternyata dengan bersyukur saya tuh mencari kenapa sih hal ini terjadi. Yang namanya hal buruk terjadi itu bukan dari Allah. Allah mah bukan maha menyakitkan, enggak. Kalau kita sakit itu adalah kesalahan kita sendiri. Ada makanan yang seharusnya tidak kita makan, mungkin kita makan apa dan sebagainya. Jadi kalau sakit itu mah bukan dari Allah, itu gara-gara kita sendiri. Allah mah maha baik, yang salah kita Allah ngasih sembuh. Jadi sekarang mah segala sesuatunya kita syukuri. Contohnya yang tadi yang kita bisa syukuri adalah ini. Nah sekarang coba keluhan keduanya apa, kita sama-sama ngobrol apa pelajaran apa yang bisa kita ambil, hal apa yang bisa kita syukuri. Nggak bisa Bu, nggak bisa dilanjutkan dengan keluhannya. Karena begitu mau mengeluh ini, loh kita itu banyak yang bisa kita syukuri ya gitu. Dengan duit, Gimana Bu? dengan uang, masalah uang. Setiap 7 bulan kan penjual, sini lagi istilahnya. Oh oke. Itu adalah pilihan Bu Yani, itu adalah pilihan. Kita mau minjemin atau enggak. Kalau misalnya kita ikhlas untuk meminjamkan dan siap untuk tidak kembali uang tersebut, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Ibu Yani dengan meminjamkan uang itu tidak akan memperbaiki karakternya, ya enggak. Tapi enggak nyakitin. Alias Ibu A mohon maaf kalau saat ini saya tidak ada alokasi untuk bisa membantu. Ya semoga Ibu bisa dapat pinjaman dari yang lain gitu ya. Jadi nggak nyakitin loh ya. Pokoknya kita katakan kalau kita enggak, katakan saja tidak. Tanyakan saja pada hati nurani gitu ya. Jadi kita itu ada yang disebut namanya guru sejati di dalam diri. Ketika kita sudah bisa mengenali si hati nurani itu yang dipenuhi dengan cahaya gitu ya, dia yang menuntun kita untuk ya atau tidak, ya atau tidak. Cuman kenapa kadang kita udah nggak bisa mengenali lagi karena kita selalu mengabaikannya. Jadi kita mau ke satu tempat nih yang nggak bener, hati nurani kita tuh udah bilang jangan ke situ, jangan ke situ gitu ya. Tapi masih kita jalanin. Akhirnya karena kita selalu mengabaikannya, ketika kita salah juga dia udah nggak peduli lagi. Makanya harus kita kembali kenali lagi guru sejati alias hati nurani yang ada di dalam diri kita ya. Jadi defaultnya itu sudah ada di dalam diri. Semua petunjuk itu tanya aja di dalam diri udah ada. Jadi kita mau ngelakuin apapun sebetulnya kita tahu ini benar atau tidak gitu ya. Cuman kitanya aja yang suka melanggar. Semoga membantu. Pak Imam, iya Pak. tentunya ini pengalaman saya pribadi. Sudah saya pensiun, nggak berapa lama saya bekerja lagi. Teman-teman kerja saya anak muda. Waktu itu kan saya merasa gimana gitu kan, secara ilmu teknologi berbeda. Tapi ada saya baca ada bahasa Sunda yang memang membuat saya menjadi termotivasi. Jangan katakan abdudah. Kalau sama abdudah jadi susah, itu lagi sekolah. Tapi saya katakan sanajan kurang di sekolah, tapi saya bisa seperti mereka. Akhirnya memotivasi saya untuk bisa belajar untuk ini. Itu jadi dan ini kepada saya, akhirnya saya ke anak-anak saya juga. Jangan sekali-kali ngomong abdudah, tapi harus ada sanajan kamu jelek, sanajan kamu ini, kamu ternyata itu menjadi motivasi yang baik untuk kita lebih. Jadi dua bahasa, satu ke negatif, satu ke positif. Saya selalu ke teman, ke ponakan saya selalu katakan, jangan ada kata abdudah itu akan membuat kalian terperosok. Tapi kalau dengan sanajan itu dengan kekurangan yang ada pada kita mampu melakukan. Itu menjadi ini karena pengalaman saya sendiri. Ketika masuk ke satu tempat kerja, anak muda semua, mereka semua melek teknologi. Tapi hampir dengan kata-kata itu saya bisa mengikuti ritme mereka.
Betul sekali Pak Subur. Jadi ketika kita membuat batasan-batasan ya itulah yang akan terjadi. Alias dalam alam perasaan kita yang paling bawah. Di alam perasaan kita itu merasa tidak mampu. Itulah yang akan tercipta, itulah yang akan terjadi. Tetapi ketika kita memberdayakan diri, sanajan pasti kita bisa. Meskipun ada kekurangan, kita jadikan sebagai tantangan, sebagai challenge. Kemudian catatannya adalah elaborasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Subur. Kita mulai memilih kosakata, diksi yang positif-positif. Jadi mulai kita kurangin tuh yang negatif-negatif. Tapi gitu ya, tidak, nggak mampu, nggak bisa, males, segala macam lah ya. Karena itulah yang akan membentuk diri kita. Kita tuh ngasih makan pikiran kita dengan kita nggak bisa, kita nggak mampu. Padahal kita dikasih hardware yang sama dari Allah nih, seperangkat alat hidup yang semuanya sama. Tinggal program apa yang mau kita instalkan di dalam hidup kita. Kalau misalnya ada orang, sebutlah kurang beruntung ya dalam hal finansial gitu ya, miskin misalnya gitu ya, dia kalau bilang sama saya nggak punya duit, miskin misalnya gitu ya, nggak punya kerja dan sebagainya, ini kan udah takdir dari Allah gitu ya. Kalau menurut saya sih enggak. Anda miskin karena Anda malas. Kalau nggak malas nggak akan miskin kok gitu ya. Hidup ini pilihan. Jangan sampai kemalasan Anda itu malah nyalahin Allah gitu ya. Jadi takdirnya bukan itu, tapi Anda malas saja untuk bekerja. Kalau bekerja itu pasti dapat duit, pasti bisa kaya ya. Atau intinya adalah kita harus bedakan mana yang akibat, mana penyebab. Uang itu adalah akibat. Kita nggak bisa ngejar-ngejar duit. Duit itu punya kaki, punya sayap. Semakin kita kejar, dia lari, dia terbang gitu ya. Tetapi uang itu adalah akibat. Yang harus kita lakukan adalah kita lakukan penyebabnya, akibatnya akan datang. Yaitu kita lakukan welas asih alias compassion tadi. Compassion itu welas asih. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu berimpact, berdampak, mengakibatkan pasti ada uang datang. Itu udah hukum alamnya, sudah sunatullahnya seperti itu. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kita menghitung akan keuangannya, berarti kita membatasi ya, harusnya kita bisa dapat lebih banyak. Jadi apa yang kita dapat, akibat yang kita dapat itu adalah sejauh mana kita berfokus pada penyebab. Itu saja nampaknya. Bapak Ibu terima kasih, waktunya juga sudah lewat, mestinya udah bisa melanjutkan jalan, makan-makan, akhirnya kepotong. Mohon maaf atas kisah-kisah yang mungkin kurang berkenan. Saya tahu persis nih, pokoknya dari wajahnya udah kelihatan lebih berpengalaman, lebih banyak tahu dan sebagainya. Saya tutup sebelum ditutup oleh Ustadz Hasan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk narasumber kita, Ibu dan Bapak. Hatur nuhun Kang Imam atas pengarahan ya, luar biasa Ibu ya. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Hasbi Asidik beserta kru liputan Amelia, Erina, Arsal, Widi, dan Abimanyu melaporkan untuk Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.